Pekerjaan yang paling berat, paling kasar, masuk keluar masuk hutan, tidur di lubang batu, di pohon kayu, saya sudah semua. Sudah kerja serabutan, kemudian di Makulu juga aksesnya sulit, keluar masuknya sulit, begitu. Iya. Lalu yang membuat Bapak semangat untuk masuk ke politik itu apa, Pak? Untuk membangun daerah ini harus melalui keputusan-keputusan politik yang besar gitu kan. Orang miskin gitu, nggak mungkin lah jadi bupati gitu kan waktu itu kan. Iya. Ada kata-kata mama mungkin atau bapak, Pak, yang sampai hari ini masih Bapak ingat gitu, pesan beliau gitu. Saya kemarin agak nakal ya. Agak nakal itu saya ndak izin dulu sama ibu, sama istri. Karena saya tahu kalau saya izin bakalan ditolak gitu. Jadi lebih baik minta maaf daripada izin. Iya. Saya minta sama ibu, saya mundur aja. Saya ndak biasa begini begitu. Ibu tuh bentak saya gitu. Nggak ada bilangnya. Nggak ada yang mundur-mundur. Justru ibu yang mendukung sampai akhir. Iya. Iya. Kalau ibu Jalan nonton, aja. Bapak pengen bilang apa sama ibu? Kalau suka duka menjadi seorang bupati itu apa sih, Pak? Gitu. Sebagai seorang bupati 2 periode, pernah menjadi wakil ketua DPRD, bahkan ketua DPRD di Makulu. Kabupaten Makulu. Ya. Ini Bapak pernahkah merasa dikhianati, Pak, oleh kawan atau partai politik begitu? Bukan kita mau membatasi hak sebagai anak muda gitu kan bisa berhubungan, tapi selesaikan dulu pendidikan. Pak, siapa sih Pak tokoh inspirasi seorang Dr. Bonifasius Blawange itu siapa, Pak? Ya harapan saya supaya Makulu ini bisa sejajar dengan daerah lain. Bapak pernah galau nggak sih, Pak? Here we go. Kaltim Voice. Halo, nice people di seluruh Kalimantan Timur. Salam jumpa kembali bersama saya, Metaliana Azahra. Hari ini kita akan berbicara kembali bersama dengan tokoh inspirasi versi Kaltim Voice yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ya, beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan di wilayah beliau, sekaligus tokoh inspirasi pembangun di awal begitu ya, sampai hari ini masyarakat bisa menikmati berbagai ya pembangunan yang telah beliau hadirkan melalui ujung pulpen beliau ya, bersama Dr. Bonifasius Blawange SH.M.E. Terima kasih Pak, kami kembali diperkenankan untuk berbincang bersama Pak di hari ini. Terima kasih. Langsung dari rumah Bapak. Siap. Walaupun Bapak selalu bilang ini rumah kontrakan ya. Iya. Bapak sendiri belum punya rumah secara pribadi di Kabupaten Mahkamulu. Mudah-mudahan setelah ini punya rumah yang lebih besar. Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan rezeki. ya. Tapi menariknya Pak ini justru punya gereja yang sangat besar, luasnya 2 hektar begitu ya, nice people. Nah hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan profil dan ingin mengenal lebih dekat tokoh inspirasi di Kalimantan Timur di Kabupaten Mahkamulu, Pak Boni. Pak Boni, ini juga banyak loh generasi muda kita yang hari ini masih terseok-seok, yang masih belum berani mengambil langkah begitu di masa depan untuk hidup yang lebih baik. Nah, kalau kita boleh tilik sedikit, ulik sedikit, bahkan mungkin lebih banyak mengulik begitu berkaitan dengan kehidupan Pak Bonifasius Blawange. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak masuk ke dunia politik sampai pada akhirnya menjabat sebagai Bupati 2 periode 2016-2025? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat berjumpa kembali para netizen. Ya, nice people. Nice people. Dengan saya Boni Bonifasius Blawange, mantan Bupati pertama Kabupaten Mahkamulu. Iya, saya menceritakan dari saya dulu ya. Jadi yang membuat semangat kenapa harus masuk di dunia politik begitu kan, dari usaha serabutan gitu masuk dunia politik. Pekerjaan pertamanya apa Pak? Usaha serabutan aja. Serabutan apapun yang menghasilkan. Iya, yang halal dan bisa Luar biasa. memberi rezeki kepada kita ya kita kerjakan itu. Ya. Kalau dulu Haji Isam pernah nyupir, Bapak pernah juga Pak nyupir?
Saya nyopir alat berat itu rata-rata saya bisa bawa semua. Ya, Iya. doser, grader, ekskavator, compact, Iya. Mm-mm. DT apa tuh saya bisa. Yang saya belum bisa tuh jadi astronot. Ya, jadi pilot saya belum bisa. Jadi berbagai pekerjaan sudah Bapak lakukan ya Pak ya? Pekerjaan yang paling berat, paling kasar, masuk hutan, tidur di lubang batu, di pohon kayu, saya sudah semua. Itu pekerjaan apa Pak? Masuk ke dalam lubang? Ya, dulu pekerjaan saya kan cari sarang burung ya di hutan ya, iya, untuk cari rezeki buat makan gitu kan. Siapa sangka anak yang ngebolong ke dalam hutan jadi bupati. Itu kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan. Iya. Dan akhirnya sudah kerja serabutan, kemudian di Makulu juga aksesnya sulit, keluar masuknya sulit. Gitu. Iya. Lalu yang membuat Bapak semangat untuk masuk ke politik itu apa Pak? Iya, supaya bisa berperan tadi untuk menjadi pengambil kebijakan gitu kan untuk membangun daerah ini. Itu aja semangatnya untuk mengabdi kepada NKRI termasuk Mahakamulu itu di daerah kelahiran kami gitu kan. Jadi itu aja semangatnya, tidak ada motivasi lain gitu. Bapak kelahiran di mana? Kecamatan atau desa mana, Pak? Saya lahir di Kampung Memahat Besar, Kecamatan Lombagun. Mambes sekarang sebetulnya. Iya. Awal politik Bapak tuh di usia berapa? Saya nyalek itu 2014 ya. 2014. Iya, kemudian terpilih jadi wakil ketua DPR Kutai Barat dulunya. Wakil ketua DPRD Kutai Barat. Ya. Karena belum ada DPRD lebih baru ini, Pak ya. Ya, beriring dan waktu sambil berjalan terbentuklah Kabupaten Makamulu, kemudian dibentuklah struktur pemerintah dan DPR-nya. Kami semua untuk masuk yang asal dari Makamulu diharap kembali ke Makamulu semua. Jadi pada saat itu ya puji Tuhan karena hitung-hitung dari perolehan suara dan sebagainya ya memenuhi syarat untuk jadi ketua dewan gitu. Jadi diangkatlah saya menjadi ketua DPRD pertama Kabupaten Makamulu. Kemudian menjabat sempat 8 bulan. Masuk dalam proses pilkada. Saya ikut. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah juga terpilih menjadi bupati pertama Kabupaten Makamulu. Iya, Pak. Itu. Jadi motivasinya itu tuh untuk mengabdi membangun daerah aja. Ya. Apakah pernah ya terbesit di kepala Bapak akan jadi seorang bupati gitu? Boni kecil yang lagi main di hutan ini Pak, lalu jadi bupati. Apakah tuh pernah terbayang-bayang di pikiran Bapak? Lalu bagaimana keluarga merespon hal ini Pak? Iya. Tidak pernah terpikir dulu, kan kita orang susah gitu kan, orang miskin gitu, nggak mungkin lah jadi bupati gitu kan waktu itu kan. Iya, ya bukan menjelekkan orang tua kan, kondisi orang tua juga kan nggak mampu begitu. Jadi tidak pernah terpikirkan. Tapi saya itu suka memperhatikan hal-hal yang ya gimana ya. Seperti dulu waktu kecil kan saya sempat nonton alat berat traktor tuh menggusur hutan gitu, buka lapangan, buka lahan gitu kan. Saya jadi berpikir siapa yang buat ini barang gitu kan. Kemudian setelah dibuat jadi begini hebat orangnya, kemudian yang punya sekarang siapa? Terus gimana caranya dia bisa punya gitu kan? Ada rasa ingin tahu yang sangat ya, saya itu orangnya begitu, suka ingin tahu gitu. Jadi itu begitu juga yang terobsesi untuk menjadi bupati itu kan. Karena muncul rasa itu, kita berpikir bahwa untuk membangun daerah ini harus melalui keputusan-keputusan politik yang besar gitu kan, kemudian dengan kebijakan yang bisa dieksekusi hanya oleh bupati gitu. Jadi maka saya
mencalonkan diri dan terpilih terpilih. Dan kali kedua terpilih lagi begitu ya di periode kedua terpilih lagi itu. Ya, bagaimana orang tua Pak? Ini kan melihat seorang Bonifacius kecil yang dulunya main di hutan, kemudian juga kerja apapun dilakukan untuk menghasilkan rezeki begitu. Ketika tahu Bapak menjadi bupati, keluarga bagaimana Pak? Ya, keluarga semua senang ya mendukung, termasuk almarhum bapak saya sama ibu saya juga, ya mereka bersyukur kepada Tuhan gitu bahwa anaknya bisa berkontribusi lah untuk membangun daerah gitu. Ya, sungguh-sungguh putra daerah, the real putra daerah Pak Bonifacius ya, pada akhirnya menjadi bupati. Iya. Ada pesan Pak dari orang tua, dari ibu, dari mama yang sampai hari ini Bapak masih kenang begitu pesannya untuk Bapak bawa dalam kehidupan? Yang saya kenang dari orang tua saya, walaupun kami hidup susah dulu, beliau pejuang gitu kan, suka berusaha gitu, bagaimana bisa menghasilkan, mendapat rezeki untuk ya menghidupi kami lah gitu. Jadi itu yang menjadi semangat bahwa kita untuk mencapai sesuatu itu ya memang harus ada usaha, ikhtiar. Ya, ikhtiar, ada cita-cita gitu, ada niat gitu kan. Kemudian kita berusaha dengan ya baik gitu. Ada kata-kata mama mungkin atau bapak Pak yang sampai hari ini masih Bapak ingat gitu, pesan beliau gitu. Pesan mereka tuh ya orang tua saya, bapak sama ibu saya, kalau kita punya niat itu kita harus fokus dan serius ya, dan usaha keras itu aja. Tapi pada waktunya beliau juga melihat ya kesuksesan ya Bapak sebagai bupati. Istri kala itu Pak ketika tahu Bapak mau ke politik sempat ada penolakan atau Pak? Atau justru ya nggak apa-apa kalau Bapak mau maju? Kadang-kadang ada ya, nggak usah, takut nanti begini gitu. Kalau istri? Saya kemarin agak nakal ya. Agak nakal itu saya ndak izin dulu sama ibu, sama istri. Karena saya tahu kalau saya izin bakalan ditolak gitu. Jadi lebih baik minta maaf daripada izin. Iya. Jadi sudah masuk, udah jadi, baru kita minta maaf, dan akhirnya ya sudah terlanjur ya didukung aja gitu. Dan Ibu Bupati ya. Iya. Itu. Jadi itu awalnya nggak bilang dulu Pak ya? Nggak bilang. Daftar dulu, nyalon dulu. Iya. Dan Ibu ikut mendampingi saat kampanye Pak ya? Enggak Iya. sempat karena ngurus rumah, ngurus anak-anak. Bagi tugas Pak ya dulu. Iya. Artinya ketika sudah jadi istri support penuh Pak ya? Support penuh aja. Malah lucunya waktu saya menjabat pertama itu tahun keduanya, karena saya merasa dunianya asing begitu kan. Kita keseharian kita diatur dengan agenda-agenda yang protokoler ya. Saya enggak tahan begitu, kebebasan kita terkukung, terpasung begitu kan. Saya minta sama ibu, saya mundur aja, saya enggak biasa begini begitu. Ibu itu bentak saya gitu. Nggak ada bilangnya. Nggak ada yang mundur-mundur. Kamu sudah habiskan uang banyak. Uang tabungan sekolah anak-anak juga. Sudah habis kamu pakai, kamu mau mundur lagi bilang. Pokoknya maju terus. Maju terus sampai periode. Iya, kerja aja sampai habis masa waktunya gitu. Ya. Justru ibu yang mendukung sampai akhir. Iya. Seperti apa sih sosok seorang istri Bapak hari ini? Di mata Bapak itu seperti apa sosok ibu ini? Iya. Yang seperti apa yang sangat setia ya mendampingi sampai hari ini, rela berbagi tugas, jauh dari suami mengabdi kepada masyarakat lebih banyak waktunya begitu. Ke keluarga pasti lebih sedikit. Iya. Standar seorang istri ya dapat lah. Apa itu Pak? Artinya ya kalau sempat yang ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus rumah gitu kan. Kalau ibu nonton Bapak pengen bilang apa sama ibu? Terima kasih Ibu sudah mendukung buat kita beribadah gitu ya. Dan apalagi ibu ini luar biasa ya, mendukung Bapak menghibahkan lahan 2 hektar untuk gereja Katolik Santo Bonifacius Sorna ini ya.
Ibu tidak marah begitu Pak? Ini kan nilainya besar, kalau dirupiahkan ini mungkin miliaran. Iya. Nah, Ibu waktu itu justru mendukung ya Pak ya? Untuk Mendukung. Bapak sendiri belum punya rumah loh di sini. Iya, setelah kita berkomunikasi, memberi penjelasan yang baik, latar belakangnya dan manfaatnya, manfaat yang kita dapat ya mungkin kita dapat berkah atau berkat dari Tuhan gitu dengan amal ibadah kita itu. Semoga kita sehat, panjang umur, ya. Itulah beliau welcome aja gitu. Iya. Tapi tidak dapat kejutan Pak ya, Ibu ya langsung mendukung gitu ya. Sudah nanti kita juga akan beribadah di sana gitu ya. Iya, mendukung beliau, tidak ada protes apa-apa. Ya. Kalau suka duka menjadi seorang bupati itu apa sih Pak gitu? Mungkin yang hari ini pengen jadi bupati tapi nggak kesampaian banyak kan Pak. Apa sih suka dukanya menjadi seorang Mahulu 1? Wah. Iya. Yang pertama itu kita Suka dulu deh Pak, suka dulu. ya, sukanya ya itu tadi, kalau bisa jadi bupati kan kita bisa buat kebijakan, bisa membangun daerah, Bisa menolong gitu, banyak orang. bisa menolong banyak orang. Itu sukanya. Dukanya ya untuk menjadi bupati itu kan butuh pengorbanan, perjuangan itu. Waktu tenaga. Waktu, tenaga, uang, banyak lah itu kan. Nggak usah saya jelaskan, semua netizen juga tahu semua itu. Iya. Ya, apalagi dengan daerah seperti Mahulu ini yang letak geografisnya sangat sulit, akses masih terbatas, harga-harga masih mahal gitu, transportnya mahal. Sekali kita charter ke Longwapari itu 25 juta. Itu kan, ya. Sebagai seorang Bukannya. bupati 2 periode, pernah menjadi wakil ketua DPRD, bahkan ketua DPRD di Mahulu. Kabupaten Bangka-Belitung. Ya. Ini Bapak pernahkah merasa dihianati Pak oleh kawan atau partai politik begitu? Nah ini untuk overcome itu, mengatasi masa-masa seperti itu seperti apa Pak? Atau tidak pernah sama sekali begitu Pak? Karena dalam perjalanan politik pasti ada saja begitu kerikil, batu Iya. sandungan. Dalam perjalanan yang cukup lama sampai periode 1 bagus gitu kan. Periode kedua di ujungnya baru kita itu menerima keputusan dari partai bahwa kita harus diganti oleh orang lain gitu kan. Ya, sedangkan kita ini membangun dari awal, termasuk membangun partai, membesarkan partainya. Pada saatnya kita semodel dibuang begitu kan. Ya ada sedihnya juga sih, cuman ya mau gimana lagi, itulah dinamika kita berpolitik dan ikut partai orang. Ya kalau partai sendiri ya semuanya kita yang atur gitu kan. Nah, mungkin kita tuh dieliminasi seperti itu gitu. Ya kita terima aja, mungkin sampai disitulah rezekinya gitu kan, diatur oleh yang kuasa gitu. Artinya menjadi pejabat publik ini juga harus ada hati yang sangat besar begitu Pak ya, menerima segala keadaan dan kondisi ya. Yang dulunya mungkin dielukan, kemudian iya, pasti kita harus siap lahir batin itu. Ada sukanya, ya ketika ada dukanya ya harus siap juga legowo gitu. Iya. Dan di era ini juga ya, sampai dengan hari ini kita mengatakan jaringan telekomunikasi juga semakin baik ya Pak. Ya. Artinya sudah tidak lagi mencari sinyal harus naik ke atas pohon, rumah lantai 3 gitu. Telekomunikasi sudah semakin baik, lalu kemudian juga listrik juga semakin baik. Saya lihat rumah-rumah di Ujung Bilang ini rata-rata pakai AC, Pak. Artinya listriknya sudah mumpuni begitu, Pak. Iya. Dan pendidikan juga berjalan dengan baik. Iya. Itulah capaian-capaian yang kita dapat pada saat menjabat kemarin ya. Memang kalau dihitung mungkin masih banyak kekurangannya gitu kan. Ya sesuai dengan kondisi daerah, dengan kondisi keuangan daerah juga kan. Kalau apalagi APBD-nya kecil ya, yang bisa kita bangun ya sedikit juga secara bertahap. Ya adalah capaian gitu kan. Ya yang dulu listrik itu cuma 6 jam itu, dan itu pun awalnya itu banyak listrik pribadi masyarakat aja yang kalau malam tuh bunyi ramai gitu, mesin-mesin tuh bunyi semua. Kita sehingga masa jabatan kita ya kita sempat merubah itu ya, alhamdulillah
Sudah sempat 24 jam sih di 5 kecamatan itu. Walaupun ada kampung yang masih terisolir jauh itu, Yang Wuhan misalnya begitu ya. mereka dibantu dengan listrik, Genset. ya genset nah itu. Kemudian telekomunikasi juga, internet. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kondisinya sudah lumayan bagus sampai sekarang. Pendidikan juga, Ya pendidikan juga semakin lebih baik begitu ya. Harapannya Iya. mungkin daerah-daerah yang sulit itu juga akan terurai permasalahannya begitu Pak ya. iya, Ya mudah-mudahan dengan bupati yang sekarang ini juga bisa melanjutkan. iya, Misalnya jembatan yang dibutuhkan masyarakat bisa segera dibangun, Iya. misalnya dari Batu Majang ke Lebangun Ilir misalnya jembatan bisa terbangun iya, sehingga anak-anak sekolah bisa lebih gampang untuk sekolah tidak bayar cas melulu. iya. Kemarin itu memang kita penguatan juga di pendidikan dan kesehatan. Kenapa pendidikan itu kita paham sekali kondisi kualitas manusia, Iya. masyarakat Makamulu itu masih di bawah lah. Perlu ditingkatkan dengan ke depan itu dengan memberi penguatan kepada bidang pendidikan itu. Jadi saya sempat mengalokasikan anggaran tuh sekitar 20 miliar per tahun untuk beasiswa. Beasiswa. Ya. 20 miliar setahun untuk beasiswa dari SD, SMP, SMA atau kuliah? Yang kita support kuliah. Kuliah ya. Ya, karena perlu peningkatan sumber daya manusia di Makamulu supaya mereka nanti ke depannya diharapkan berkontribusi untuk bisa memanage pembangunan di Kabupaten Makamulu. Iya, iya. Ya, Bapak sempat mengatakan bahwa jaringan telekomunikasi kita sudah 85% ya. Kalau Bapak berharap harapannya tuh untuk jaringan komunikasi ini bisa berapa persen dan harapannya bisa tertarget kah begitu Pak? ya harapan kita bisa 100% pembangunannya gitu. Artinya kalau sudah 100%, masyarakat dimanapun, di sudut manapun Kabupaten Makamulu ini bisa menggunakan fasilitas telekomunikasi, ya bisa berkomunikasi, bisa menggunakan internet gitu. Artinya Bapak pun mengakui bahwa komunikasi kita atau jaringannya sudah semakin lebih baik ya Pak ya hari ini? Iya, Mm-mm. ya faktanya begitu ya. Ya. Kalau kita cermati dan kita rasakan, kita menggunakan fasilitas telekomunikasi itu lancar aja gitu. Internet juga ya alhamdulillah baik gitu. Iya. Di HUT Republik Indonesia ke-81 tahun di tahun 2026 ini Pak, menurut Pak Boni, apa sih PR-PR besar yang harusnya segera dituntaskan oleh pemerintah kabupaten? Sebenarnya kebutuhan pembangunan ini masih banyak ya. Banyak. Iya, dan yang kita sempat kerjakan kemarin kan targetnya belum terpenuhi semua. Jadi bupati yang sekarang melanjutkan gitu kan fasilitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, kemudian air bersih, pendidikan juga perlu dilanjutkan gitu kan. Jadi itu harapan saya ya itu progresnya semakin meningkat gitu dengan kepemimpinan yang sekarang gitu. Semakin lebih baik ya. Makin lebih baik ya. Kalau kita kembali flashback di masa lalu Pak Dr. Bonifasius, ini masyarakat juga pengen tahu, kepo gitu Pak, bahasa kids zaman now. Iya. Bapak dulu pernah merasakan masa-masa sulit nggak sih Pak? Ketika mungkin merangkak dari remaja ke dewasa atau dewasa menuju perkuliahan begitu atau apa sih masa-masa sulit yang pernah Bapak alami begitu agar ini menjadi penyemangat untuk yang lagi di masa sulit begitu? Iya, masa sulit itu Tersulit loh Pak ya. iya, terutama pada saat mengikuti proses pendidikan gitu kan. Untuk kuliah itu bagi saya itu sangat bagai langit dan bumi gitu. Sangat susah saya jangkau karena kondisi ekonominya keluarga kami ya tidak berkecukupan seperti itu. Tapi Bapak Jadi- tetap sekolah SMA.
hukum di Untak Samarinda dan kita rupanya ketemu ya Pak. Iya, iya, alhamdulillah. Iya, iya. Ya, itu kan saya kerjakan pada saat saya sudah kerja. Sudah Ya, kerja, iya. pada saat sudah ada ya usaha yang dijalani gitu kan, baru bisa kuliah. Bisa kuliah. Ambil S1, kemudian S2-nya, Sampai S3. nah, Wah, sampai luar biasa. S3-nya itu Iya, kita sudah jalani. berada di level pejabat publik dan masih mau bersekolah gitu Pak ya, itu Ya. tantangannya besar karena kan banyak pekerjaan. Iya, betul. Tapi harus sekolah disertasi kan bukan hal yang gampang ya. Iya, memang bukan hal yang gampang, tapi karena kita punya semangat gitu kan, untuk bisa menyelesaikan S3 itu ya kita jalani dengan apa? Ya pernah kebayang nggak sih Pak, Iya. anak dari Mahulu terus sering mainnya dalam hutan, di goa, di macam-macam tadi Bapak katakan, ternyata sampai pada level strata 3 Pak, Ya, luar biasa. kalau dari kecil yang nggak pernah kebayang sama sekali menyelesaikan SD, SMP aja susah-susah gitu Iya, kan. sudah syukur SMA, begitu, Pak, ya. Iya. Jadi dengan beriringannya waktu mengalir gitu kan, ternyata ada aja peluangnya gitu. Ya peluangnya kita ambil. Ya Kalau alhamdulillah Bapak melihat selesai. generasi muda di Mahulu hari ini seperti apa Pak? Apakah memang semakin berdaya atau seperti apa Pak? Ada nggak sih pesan untuk generasi-generasi muda, khususnya di Kabupaten Mahulu ini Pak? Karena kan jaringan internet sudah bagus, listrik sudah bagus ya, walaupun belum Iya. menyeluruh begitu Pak ya, tapi mayoritas di ibu kotanya sudah bagus gitu. Apa Iya. nih pesan Bapak pada generasi muda karena zamannya sudah lebih enak dibandingkan dulu? Iya. Kalau pesan saya kepada generasi muda itu, ke depan tuh kehidupan semakin sulit loh. Ya, persaingan di dunia kerja, dunia usaha tuh semakin rumit dan persaingannya ketat gitu. Nah, gimana cara kita bisa masuk di dunia itu dan bisa berhasil? Ya, kita harus punya kapasitas. Ya, kapasitas itu dapat diperoleh melalui pendidikan gitu. Makanya harapan saya bagi anak-anak muda Mangkamulu itu rajin sekolah sampai kuliah gitu. Karena sekarang ini untuk kuliah itu tidak mustahil lagi. Karena ada fasilitas beasiswa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan mungkin di pusat ada juga beasiswa. Tinggal kalau sudah bisa dapat beasiswa ya sekolahnya, kuliahnya serius sampai selesai. Tuh tingkatkan kapasitas, kualitas diri masing-masing supaya bisa bersaing di dunia usaha, ya di dunia kerja gitu. Dan supaya yang bisa mengurus ke Mahkamulu ini nanti ya tentu orang yang punya kapasitas. Kalau kita tidak punya kapasitas, tidak berkualitas, ya tidak bisa mengurus Kabupaten Mahkamulu, berarti tidak bisa berkontribusi. Kalau pemudanya begitu semua, ya Mahkamulu tidak bakalan maju gitu kan, kapan majunya gitu. Betul. Jadi harapan saya ya rajin sekolah, rajin kuliah, kuliahnya yang benar gitu. Jangan jadi generasi bucin ya Pak ya. Jadi generasi bucin. Jangan jadi generasi bucin, dikit-dikit ayang-ayangan, gak sekolah deh. Itu nggak bakalan sekolahnya. nggak selesai, putus itu banyak kasus tuh. Banyak kasus. Iya, bukan kita mau membatasi hak Iya. sebagai anak muda gitu kan bisa berhubungan, tapi selesaikan dulu pendidikan. Ya jodoh apa itu ada aja nanti diatur oleh yang kuasa itu. Pak, siapa sih Pak tokoh inspirasi seorang Dr. Bonifacius Blawangi itu siapa Pak? Tokoh inspirasi Bapak yang mungkin bukunya Bapak baca atau daily-nya Bapak bisa tiru gitu. Tokoh inspirasi Bapak ini siapa ya? Pak, saya juga penasaran nih Pak ya. Saya itu agak pembualan ya. Oh, pembualan ya, Ya, betul. kenapa pembualan? Karena tokoh inspirasi itu orang tokoh besar di luar sana. Siapa Pak? Nelson Mandela. Wah, Iya. Nelson Mandela ya. Tuh Karena quotes-quotes-nya di mana-mana tuh Pak ya. Iya, bagaimana dia berjuang untuk masyarakatnya biar bisa berkontribusi, Iya. biar dalam dunia politik, pendidikannya semua bidang lah itu. Iya. Jadi itu bagaimana bisa dapat itu ya dengan berusaha lah gitu. Nah sekarang kita ikut berkontribusi begitu kan.
ya sesuai dengan kemampuan yang ada, yang bisa kita kerjakan gitu. Tidak bisa juga kita yang tidak bisa kita kerjakan kita tangisi sampai kita stres gitu. Ya kerjalah semampunya gitu ini. Ya. Bapak pernah galau nggak sih Pak? Ya Saya- Bapak ini kan dari kita kuliah nih kayak tangguh Ya. gitu. Bapak pernah juga sih ngerasa galau gitu Pak, ngerasa gimana gitu? Saya tuh orangnya apa ya, mengalir gitu. Saya kalau ada kemauan itu, ada cita-cita, ya saya kerjakan dengan serius gitu. Saya punya prinsip orang bisa, saya pasti bisa gitu. Ya, gimana caranya kita bisa, ya kita dengan berusaha gitu kan. Kemudian kita perhatikan gimana sih cara orang, ada juga kita harus meniru lah. Bagaimana orang berusaha, bagaimana orang jadi pejabat dan sebagainya, apa yang dikerjakan, yang baik ya kita ambil, yang jelek ya jangan gitu. Jadi nggak pernah galau Nesti Pak, jangan galau. Kalau galau ntar jadi nggak semangat ya Pak ya? Ya, yang saya galau sedikit kemarin waktu waktu masih menjabat bupati itu pada saat COVID. Ya. Semuanya serba galau tuh. Ya, Apa yang Bapak galauin? ini galau itu ya bagaimana supaya mencegah COVID itu tidak banyak masuk Mahkamulu. Ya, walaupun Pak Isran kali itu berkata COVID aja takut masuk Mahulu. Saking susahnya akses ya, mungkin Susahnya, ada iya. lelucon beliau begitu. Ya, kemudian pada saat itu kan pembangunan juga tidak bergerak juga Seolah berhenti ya Pak ya? berhenti karena uangnya di apa namanya itu, ada istilahnya waktu itu tuh dialihkan gitu untuk penanganan COVID di pusat sebagainya gitu, dipangkas juga dulu kita itu waktu itu. Jadi saya sedih program-program sudah tidak bisa jalan gitu kan. Padahal ada targetnya sudah kita atur, kita rencanakan baik-baik. Ya akhirnya ya galau tapi jangan berkelanjutan, nanti kita stres jadi gila gitu kan. Jadi ngalir aja ya apa adanya, welcome, terima aja gitu apa kondisi pada saat itu gitu. Oke. 3 kata untuk Mahulu apa sih Pak? Nah, 3 kata. Mahulu di mata Bapak nih, Bapak menjabat 2 periode dan sudah melihat dari desa ke desa, ada 50 desa di sini Pak ya. Itu 3 kata untuk Mahulu apa Pak? Ini pasti interpretasinya pasti luas banget nih 3 kata ini. Iya. Mahulu melaju, setuju Pak ya? Mahulu melaju, oke. Melaju, lalu Mahulu Hebat ya. Hebat, Semangat. semangat ya dengan Iya. segala situasi. Dan Iya. kemarau semangat, banjir semangat, Iya. apapun tetap harus semangat ya Pak ya. Harus semangat. Kalau kita mau membangun juga kan pejabat-pejabatnya harus semangat. Seperti kondisi sekarang keuangan sulit ya, di kementerian kan banyak itu program itu. Ya. Datangi sana, cari yang bisa digiring ke Mahulu gitu supaya pembangunan tetap berjalan. Betul. Itu kita harus semangat. Mahulu melaju, Mahulu hebat, dan Mahulu semangat. Ah. Terakhir Pak, ini harapan Bapak ya, apalagi ini kan HUT RI ke-81 jika dikaitkan dengan hari kelahiran Indonesia begitu ya. Ya. Apa Pak pesan Bapak, harapan Bapak mungkin untuk Kabupaten Mahakam Ulu ke depannya harus seperti apa dalam kacamata Bapak? Ya harapan saya supaya Mahulu ini bisa sejajar dengan daerah lain. Nah, bisa juga menikmati pembangunan seperti daerah lain. Artinya ya minta perhatian lah dari stakeholder yang di atas gitu kan. Dengan kondisi Mahulu yang baru lahir seperti ini tentunya banyak kebutuhan. Ya tolonglah dibantu gitu. Itu harapan kami ya, tidak lebih dari yang lain. Ya bisa sejajar aja sudah cukup. Sudah luar biasa Luar bagi biasa Mahulu begitu ya. ya. Semoga jalan-jalan ini, khususnya jalan nasional Pak ya, menuju Kabupaten Mahakam Iya. bisa menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak perlu lagi 15 jam, 16 jam cukup. Iya. 7-8 jam sudah sampai Mahulu. Itu. Iya. Jadi Mahulu ini kan letak geografisnya kan sebenarnya ini sudah kita bertetangga dengan Kalbar nih. Iya, betul. Sudah termasuk Indonesia bagian apa itu ya? Bagian barat nih. Kalimantan Iya. Barat, ya. Makanya akses dari Samarinda Balikpapan itu sangat jauh ke Mahulu itu.
Untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan ekonomi masyarakat kan tentunya aksesnya harus bagus ya, supaya investasi mau masuk ke Makamulu juga akses harus bagus, Ya. bandara penerbangan rutin lancar Ya, gitu dan kan. harusnya ATR ya Pak ya. Ya, Iya. kami berharap nanti ya penerbangannya setingkat ATR lah. Iya. Wing atau Citylink apakah yang bisa masuk nanti. Sementara yang sudah kami bangun ini hanya kelasnya baru Grand Caravan itu. Panjang runway-nya baru 700 meter gitu kan. Kita perlu 1.700 supaya ATR bisa masuk. Mohon bantuan ya bapak-bapak yang di atas sana untuk masyarakat Kabupaten Makamulu. Agar Mahulu bisa betul-betul seperti tagline ya. Ya. Melaju ya Pak ya. Ya. Kenapa begini Pak ya? Melaju gitu biar pesat begitu Pak ya. Nggak tahu itu anunya apa Heeh. petek lainnya Bupati, Bupati, ya, ya jadi dengan Melaju. anunya ya melaju dibikin seperti ini anunya tangannya gitu. Iya. Pak, Bapak juga sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Makamulu ini terakhir sekali lagi Pak, Ya. sebagai Ketua Tim apa yang menjadi fokus utama Pak yang akan keputusan-keputusan besar dari tim percepatan yang tentu berdampak yang tidak kalah besar bagi masyarakat Makamulu Pak? Iya. TP3D itu kan tim pengawal percepatan pembangunan yang basisnya itu visi misinya Bupati itu kan tentunya pembangunan itu yang harus kami kawal bagaimana supaya program-program visi misinya itu bisa on progress dan mencapai target. Itu kami itu terlibat dalam monepnya, monitoring evaluasi, kemudian merencanakan program strategis tahun berikutnya, kemudian bagaimana bisa mengoptimalkan target pembangunan yang berjalan tahun berjalan gitu kan. Kami dari hasil monitoring evaluasi kami itu kami dapat kesimpulan yang kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati ya untuk menjadi bahan pertimbangannya mengambil kebijakan untuk program tahun depan gitu. Itu sih tugas kami. Kebetulan saya masih diharap ya walaupun sudah pensiun masih tetap diharap bergabung untuk membantu bupatinya itu. Luar biasa. Ya. Kita doakan semoga Pak Boni sehat Amin. dan sehat ya. Kalau sudah Amin. sehat pasti bisa berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Tidak hanya di Mahulu, mungkin yang lebih besar nanti Kalimantan Timur ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Sekali lagi Ya. terima kasih Pak Boni telah Ya, berbincang di terima kasih. Kaltim Voice. Sukses selalu, bahagia selalu. Amin. Sama-sama. Salam untuk Ibu, Ya, perempuan siap. hebat yang dikatakan oleh Pak Boni. Ya, Sampai makasih jumpa Mbak. Pak. Ya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Baik. Ya. Nice people di seluruh Kalimantan Timur. Demikian perbincangan kita bersama tokoh inspirasi sekaligus tokoh pembangunan di Kabupaten Mahakam Bapak Dr. Bonifasius Blawangeh, SHME. Saya Metalianda Azahra. Sampai jumpa.